lanjutkan pengajian kita seperti biasa. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapat keberkahan Allah Ta'ala dan menjadi pelipur dosa-dosa kita semua. Lanjuti pelajaran yang kemarin. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Apa sih arti daripada asyhadu an la ilaha illallah? Apa nih arti daripada asyhadu an la ilaha illallah? An ta'lama, ya, wajib kita ketahui, wa ta'taqida, dan meyakini, udah ketahui dan meyakini, wa tu'mina, dan mesti beriman, mengimani. Apa itu iman? Percaya. Percaya. Kita udah tahu, terus meyakini, mengimani. Percaya. Kalau nggak percaya, gimana modelnya? Apa sih iman? Terus kalau iman diukur dari mana? Iman diukur takwa kita kepada Allah. Terus kita tahunya kita ada iman gimana? Tahunya kita iman. Tahunya kita punya iman. Mengikuti perintah. Kita nih ada iman di hati kita. Terus kita tahu kadar iman kita nih kayak gimana? Nih kayak perang Palestina Israel. Kalau di hati kita biasa-biasa aja berarti kita nggak ada iman. Nggak ada perasaan. Wah, saudara kita disakitin. Berarti ada iman masih di dada kita. Atau kita lihat maksiat, tapi kita diam aja. Nah itu nggak ada iman di hati kita. Itu kalau mengukur begitu tuh. Ada kemaksiatan di depan kita, tapi kita diam aja, santai aja. Ada orang berzina gitu. Bukan bininya didatengin ke rumah tuh laki, ya kan? Laki itu datengin. Terus kita diam aja, itu nggak ada iman kita. Iman kita nggak ada. Kalau mengukur keukuran iman kita, ya. Kayaknya ketika Palestina Israel ini ukur iman kita. Kalau iman kita ada merasa ini, wah berarti masih ada iman di hati kita. Ya. Ada imannya? Ada. Walaupun kita kecil masih ada. Ya Allah, saudara-saudara kita di sana dibantai ini. Makanya kalau ada orang ini, wah itu kan perang antar Arab sama Arab, nah itu yang bodoh, berarti imannya nggak ada. Ya bukan orang Islam tuh. Ya. Oh inti nggak tahu, inti belum ke sono. Ya udah itu kan terserah inti deh, berarti inti nggak ada iman. Udah gitu aja, ditutup. Kalau ada orang gitu ngajakin debat, inti nggak tahu Palestina. Di sini lebih bahaya di Indonesia. Karena inti belum tahu, berarti inti nggak ada iman. Udah cukup. Gak usah debat lagi udah. Berarti iman inti nggak ada. Wa tusaddiqa, dan membenarkan. Udah ketahui, meyakini, mengimani, membenarkan. An la ma'buda bihaqi fil wujud illallah. Tiada yang disembah di alam wujud ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin, udah tahu, yakin, beriman, membenarkan, dan kita yakin yang kita sembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ketika kita benar-benar yakin kepada Allah, salat kita benar-benar. Sujud kita benar-benar. Terlepas dari godaan setan. Memang setan sengaja, jangan dicerita itu Khonas gitu. Ya, ketika Khonas tahu ayat itu kan,
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil, dari waswas khannas. Tuh, waswasil khannas. Khannas dia setan, anaknya. Iya. Terlepas dari itu, emang kita dijadiin satu. Pernah dengar kan cerita yang aneh pernah sebut tuh, yang Khonas dipanggil bapaknya, ini anaknya Khonas, setan, anak setan Khonas, dia bermain-main tuh, kemana dimain, dia ngumpet ketahuan, di kesono diketahuan tuh. Akhirnya dia ngumpet nyatu dalam diri kita, dipanggil oleh bapaknya, Khonas, gimana Khonas? Gak taunya Khonas nyaut, aneh. Saya berada di dalam tubuh manusia, di hati manusia. Khonas ada di dalam hati tubuh manusia nih. Dia yang bikin was-was, bimbang. Kayaknya lumrah, kita nih suka bimbang. Lagi sholat, mikirin apa aja. Emang digodain sama dia. Oh, jangan sampai lo lolos, jangan sampai lo kusuk, jangan sampai. Makanya Imam Syafi'i, kita paling enak sholatnya ketika kalau kita nggak khusyuk udah ketika kita Allah tuh ini nih khusyukin ketika kita aku niat sholat maghrib ini khusyuk, setelah kita baca Fatihah, baca ini untuk mencapai khusyuk itu kita masih awang-awang, setengah-setengah. Lagi Fatihah ingat, ya Allah, kunci ada taruh di situ. Konas kerjanya. Diingetin. Ada aja. Tadi kita mau gunting kuku, nggak ketemu-temu. Pas lagi sholat, inget taruh gunting kuku ada di dake. Tuh, konas. Lagi sholat kita inget. Ya, duit yang cepet ada di kantong itu tuh. Bini tuh. Ntar diambil bini tuh. Tadi kita lagi mau mandi, kita mau gede, kita kagak inget. Lagi sholat, mau ke musola gubah, pakai inget. Tuh, konas tuh. Iya, kenapa gitu? Setiap sholat masih ada. Tuh, konas berjani. Makanya kita para salat ngajarin tuh, ulama-ulama tuh ngajarin. Ketika kita sholat, baca Qul a'udzu. Mau sholat nih, Rabbi hamzayati sayyatin Rabbi yakhdurun Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuh kita disuruh baca begitu. Qul a'udzu nas malikin nas ilahin nas. Ketika mau sholat, kita lagi diri nih, mau takbir, bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usolli fardul maghribi makmuman lillahi ta'ala Allah. Nah, itu suruh baca gitu. Wanti-wanti kita tergoda dari khannas. Khannas suruh gani. Al-Wahidul Ahad, yang Maha Esa, bukan bilangan, nggak bisa dibagi-bagi sifatnya. Al-Awwal, tiada permulaan baginya, nggak ada akhir juga baginya. Al-Qadim, yang Maha Qadim. Al-Hayyu, yang Maha Hidup, yang menghidupkan. Al-Qayyum, nggak butuh, Al-Qayyum nggak butuh orang lain, berdiri dengan sendirinya. Al-Baqi, kekal, abadi, nggak ada rekarnasi. Tuhan pakai rekarnasi. Oke, kalau kita lihat ada Tuhan rekarnasi, kan lucu. Besok Tuhannya mati, timbul Tuhan yang baru. Kekal. Allah tuh kekal, abadi.
Nggak adil. Ad-Daimul Khaliq, yang maha menciptakan. Ar-Razzaq, pemberi rizki. Maha pemberi rizki. Allah yang memberi rizki nih. Siapapun diberi rizki. Baik yang kafir, yang bejat, yang macam-macam, mau yang gimana pun Allah kasih. Yang ahli maksiat, pemberi rizki. Rizki, makanya kita jangan takut. Kita lihat orang di luar Islam, orang kafir diberi rezeki kepada Allah. Banyak lagi. Kita menyerah. Padahal Allah yang Maha Razzaq, pemberi rezeki. Kita mempunyai Tuhan yang Maha pemberi rezeki. Kenapa kita jadi minder? Kenapa kita jadi takut ambil rezeki Allah? Kita takut nggak kebagian rezeki Allah? Dengan cara apa? Takwa kepada Allah. Kalau takwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Kalau kita takwa kepada Allah, Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau takwa kepada Allah, makanya takwa dulu. Kalau kita udah takwa, Allah berikan rezekinya kepada kita. Nggak bakal ketika kita meminta apapun kepada Allah, nggak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita takwa. Kuncinya gitu. Oke, kalau pagi usahain tuh duha. Kita duha sebelum kita jalan, kita sholat duha 2 rakaat nggak apa-apa. Yang penting lazim, dibiasain, rutin. 2 rakaat. Ustaz, ane bisa cuma 2 rakaat. Sunahnya kan 8. 8, 12. Kita sholat duha. Kalau kita nggak bisa, udah 2 paling sedikit. Baca surahnya, ya boleh baca kuliah sama kulhu. Kalau kita nggak hafal duha, nggak apa-apa. Kita baca kuliah sama kulhu aja udah. Yang penting sholat sunnah duha. Keluar dari rumah, kita baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil. Tawakal kita bertawakal kepada Allah. Wah, enak banget, udah jalan, udah tenang. Keluar sambil jalan nih kita baca. Qul huwallahu ahad, Allahu samad 3 kali. Qul a'udzu falaq 3 kali. Qul a'udzu binnas 3 kali. Cukup, kita jalan tenang. Kalaupun terjadi apa-apa sama kita udah dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjalan jihad fisabilillah. Hitung matinya kita jihad karena kita mencari rezeki, kita mencari nafkah buat kita punya keluarga. Dihitung jihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enak nggak begitu? Kita lakuin nggak begini? Iya. Lakuin nggak? Lakuin ya. Berdoa aja tuh. Semuanya. Sholat duha 2 rakaat, udah sholat duha deh. Masa seumur hidup nggak masuk sholat duha? Sholat duha 2 rakaat nggak apa-apa, 2 rakaat saat 2 rakaat mungkin. Jam 7 boleh kan? Boleh jam 7 boleh, setengah 7 boleh, setengah 7 boleh. Atau sampai di kantor, misalnya jam 8, jam 9 sampai di kantor, sholat duha 2 rakaat. Sampai di kantor ya sholat aja 2 rakaat. Al-alim yang maha mengetahui, al-qadir maha kuasa, al-fa'alu lima yurid yang mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Masya Allah kana wa malam yasha'ul yasha'lam yakun. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak ia kehendaki pasti tidak terjadi. Apa yang tidak ia kehendaki pasti tidak terjadi. Kalau kita kan kagak, kita objek rumah nih, udah yakin 80%, udah yakin 80% nih, tinggal DP-nya doang, dia udah oke. Tahu-tahu batal, bini kagak mau.
gara-gara nomornya kecil, nomor rumahnya kecil, atau gara-gara di gang sempit, kita udah yakin tinggal DP doang. Nah, kalau Allah nggak begitu. Allah mampu apa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Dia kehendaki pasti terjadi juga. Paham ya? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya Allah yang maha kuat, billahil aliyil azim, dan maha tinggi, dan maha besar. Mausufun bikulli kamalin, dan sifatnya bikulli kamalin, seluruh sifatnya sempurna. Seluruh sifatnya sempurna. Sifat Rahman, Rahimnya, Maha pengampun, Ghafurur Rahim, pengampun. Terus Maha bijaksana, Maha kuat, Maha seluruh sifatnya sempurna. Wa munazzahun an kulli naqsin. Dan munazzah itu Maha suci Allah dari segala kekurangan, nggak ada kekurangan sama sekali, udah sempurna deh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada contoh dari segala sesuatu, wa huwas samiul basir, dan Allah yang maha sami', mendengar, baik ucapan yang besar, suara yang besar maupun suara yang kecil, sedetik pun Allah maha mendengar. Walaupun di dalam hati kita minta, Allah maha mendengar. Ya Rabb, kita dalam hati kita ngomong, ya Rabb, maafkanlah ya kami, maafkanlah segala kekurangan kami. Allah maha mendengar. Allah dengar, sedetik pun Allah dengar. Al-Basir, dan maha melihat. Allah melihat, baik nampak yang kecil maupun yang besar, Allah maha melihat. Ente ngumpet dimanapun, Allah maha melihat. Ente berbuat apapun, Allah maha melihat. Baik ente tinggal di rawa-rawa, ngumpet gitu, ngumpet di goa, tetap aja Allah maha melihat. Makanya Allah mempunyai CCTV yang luas. Kalau kita kan cuma satu bidang, kita bisa lihat CCTV, ketika disorot ke kanan, udah kanan aja, ke kiri nggak kelihatan. Tapi Allah pantauannya luas, maha melihat, nggak bisa terlepas gitu dari penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa kita kabur, kita ngumpet, kita lari dari penglihatan Allah, nggak bisa. Fahuwal qadim, Allah yang maha qadim, yang berdiri dengan sendirinya, mahuwa siwa'u hadith, nggak perlu tuh bantuan dari seluruh makhluk. Wahuwal khaliq, dia yang maha menciptakan, Allah yang maha menciptakan. Wa masiwahu makhluk, dari seluruh makhluk yang ada seluruh alamnya, seluruh alam, planet ini, sampai binatang-binatang yang ada di dalam. Kita kan nggak pernah lihat, kecuali kita bisa lihat pakai Microsoft. Binatang yang paling kecil, binatang yang paling, Allah maha tahu. Dia yang menciptakan, dan Allah yang maha tahu. Wa kalamuhu qadimun, itu dia punya kalam, punya Allah, kalamnya Allah qadim. Kalamnya Allah itu pasti kekal. Kayak kita lihat di Al-Quran, kejadian yang sekarang, apa yang telah digambarkan Al-Quran, ya,
terjadi. Seluruh semuanya kalam yang ada di Al-Quran pasti terjadi. Jadi bukan ramalan. Setiap kita baca Al-Quran, kalamnya Allah itu sudah ada digambarkan dalam Al-Quran Karim. Ya. Wa kasair sifatihi, sama seperti sifatnya qadim. Ya. Sama. Perkataannya qadim, sifatnya juga qadim. Li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqat. Li'annahu, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mubayyinun li jami'il makhluqat. Enggak ada Allah sama dengan seluruh makhluk. Enggak ada persamaan. Allah sama dengan seluruh, enggak. Makanya ada orang yang mengatakan Allah bertangan. Pernah dengar gak? Allah mempunyai singgasana. Allah bisa melihat dengan matanya. Jadi menyamakan Allah dengan jisim, dengan jasad. Saudara kita Wahabi itu begitu. Menyamakan jisim. Jadi Allah itu bertangan. Wama aidihim, dengan tangannya Allah. Maksudnya dengan kekuasaan Allah. Bukan dengan tangannya Allah, tapi dia mengartikan dengan tangannya Allah. Masa Allah bertangan? Paham kan? Mereka beranggapan Allah itu sama, mempunyai mata, fisiknya, jasad, jisim. Mempunyai telinga, duduk di singgasana, arsh. Ini kawan-kawan kita yang dari Wahabi itu begitu. Jadi menyamakan di jami'il makhluqat, sama dengan makhluk. Bizat wa sifat, tuh di dalam zat dan sifatnya juga. Zat dan sifatnya. Makanya ini kita perlu belajar akidah tuh begitu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafat, sifat 20. Lahawadisi yamuhu bi nafsihi wa hadani qudrati roda. Itu pelajaran dulu kita. Nah sekarang nggak dipelajari mana anak kita tuh. Hilang gitu aja. Nggak paham wujud itu ada, nggak dipelajarin, hilang. Ya makanya nih hal-hal yang begini kita mesti pahami juga ke anak-anak kita, mesti ajarin juga ke anak-anak kita. Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, kesalahan bagi yang baru. Kita bilang begini, biar dia tuh paham. Wal af'al, dari perbuatannya subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimun uluwan kabira. Allah yang maha suci, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yaqul, dan sebagian orang yang mengatakan, orang-orang yang zalim, uluwan kabira. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu beranak dan diperanakan. Tuhan itu punya istri. Tuhan itu punya istri. Tuhan itu punya bapak. Tuhan itu punya anak. Ini orang-orang yang zalim, orang-orang yang nggak ngerti dengan Islam, begitu mengatakannya. Makanya ketika kita belajar akidah, kita diwajibin tuh tadi, anta'lama, kita mesti ketahui, antaqidah, yakinin, wa tu'mina, beriman. Udah kekeh kita, udah beriman,
wa tusaddiqa, dan membenarkan di hati kita. Ini segala hal yang tadi tersebut dalam kitab ini, yakini di hati kita. Jangan terpatri hanya sebentar. Ketika kita nanti dibilang kalau Allah itu esa, berarti Allah tuh bilangan. Jawaban kita apa? Ayo. Nah, Enggak. Allah bukan bilangan. Al-Wahidul Ahad. Udah begitu aja udah. Allah itu satu. Esa, bukan bilangan. Paham ya? Wa makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wallahu a'lam bishawab.